Empat. Kenapa pina kayak kayak udang Aku kiri bis bagian habis betul. Yang habis betul. Oh, ya. Halo guys, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kita di sini bersama dengan Meja Bunda, yaitu kami selaku host, yaitu Syahudin Ahmad Arabi dan Muhammad Hamdan. pada kesempatan kali ini kami berdua mengundang narasumber yang sangat luar biasa ini. Bisa perkenalkan diri kalian kepada para penonton? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rasyada. Saat ini saya adalah seorang pelajar kelas 12 di SMA Negeri 1 Martapura. Sebagai generasi muda pada saat ini, saya sangat merasakan bagaimana demokrasi kita semakin luntur, lalu kenakalan-kenakalan remaja pada saat ini semakin merajalela. Dan ini adalah salah satu yang harus kita tuntaskan, terutama di era Society 5.0 ini. Monggo Mas. Oh ya, baik, perkenalkan nama saya Ahmad Fadil Atohat. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Martapura dan saat ini saya sedang berada di kelas 12-9. Saya hanyalah seorang pelajar biasa, namun saya sedang mempunyai sebuah gagasan atau pemikiran tentang demokrasi yang dimana beberapa lalu terjadi pilkada di Indonesia. Pada saat itu pilkada di daerah saya banyak sekali serangan-serangan fajar yang terjadi, bahkan hampir menimpa saya. Jadi saya merasa perlu memberikan wawasan terhadap sesama pelajar tentang pentingnya demokrasi sekarang dengan mengaitkan dengan revolusi 5.0. Ya, sangat luar biasa sekali. Bagaimana keadaan kalian berdua? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana Mas Sihab dan juga Mas Ya, Hamdan? Alhamdulillah. Sehat Sehat. walafiat. Bagus, kami bagus, berdua. bagus. Kita- Jack, mungkin kita bisa langsung masuk ke dalam Ya. podcast kita. Hmm. Apakah kalian berdua siap, narasumber yang terhormat? Selalu siap, kita selalu siap. Ya. Semua keadaan kita pasti libas. Betul. Untuk memberikan informasi yang aktual, informatif kepada teman-teman yang khususnya juga sekarang duduk di SMA, SMP, sampai SD pun juga harus tahu bagaimana edukasi politik, edukasi demokrasi, supaya sebagai Undang-Undang Dasar Negara kita 1945 itu tetap terjaga dengan baik. Betul. Betul. Itu sangat penting ya kan. Saya juga setuju dengan pendapat Anda. Baik, kami akan langsung saja melontarkan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Mungkin kami bisa mulai dengan beberapa isu-isu remaja yang sering terjadi di Indonesia pada saat ini. Yang mungkin salah satunya adalah beberapa korban bullying yang bahkan sampai dapat merenggang nyawanya. Nah, menurut kalian, apakah seorang pelajar dapat melakukan hal tersebut, dapat melakukan bullying yang sampai membuat korbannya pergi dari dunia ini? Pergi dari dunia ini. Jadi ya mungkin ada berita sebuah fakta yang dimana seorang siswa membuli hingga akhirnya yang dibully melakukan bundir. Saya ketika membaca berita itu astagfirullah, gitu kan. Bagaimana bisa kata-kata dapat membuat seseorang terbunuh? Nah, inilah bahayanya isu-isu remaja, itu salah satunya adalah pembulian. Yang dimana ini mental bro, mental kena, sehingga akibatnya ya pikiran nggak jernih, sehingga membuat orang ingin bunuh diri. Makanya teman-teman, bullying itu sangat sampah sekali. Jangan Anda melakukan pembulian ya. Betul. Kalau dari saya sendiri, ini pastinya kalau bullying yang ada di sekolah, baik di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, itu bertentangan dengan pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Di sana dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ini sudah ada pasalnya dan harus kita terapkan.
Jangan sampai anak-anak yang saat ini masih bersekolah, masih berkembang untuk menyongsong generasi emas di tahun 2045 menjadi Indonesia cemas karena generasi mudanya yang tidak prepare, yang tidak siap dari mentalnya, psikisnya, sehingga akan membahayakan bagi keberlangsungan negara kita ke depannya. Jadi saya harap juga kepada teman-teman jangan melakukan bullying dalam bentuk apapun, baik itu verbal, baik itu secara tindakannya. Pokoknya jangan sampai terjadi bullying di lingkungan sekolah. Sangat betul sekali. Ngomong-ngomong soal bullying, kita semuanya pasti udah tahu kan bullying itu biasa ngarahnya ke body shaming atau enggak warna kulit gitu kan. Nah, sekarang ini kan rame-ramenya banget tuh orang ngebully orang tuh lewat media sosial gitu. Nah, gimana sih caranya supaya pembulian yang ada di media sosial itu bisa dihilangkan gitu? Apakah perlu banget gitu dibuat peraturan untuk agar tidak ada pembulian lewat media sosial seperti itu? Nah ini Hamdan, kan akhir-akhir ini TikTok, wah Kacau ya. TikTok, aduh jangan tersinggung ya pengguna TikTok lah, tapi ini adalah fakta yang dimana TikTok itu adalah salah satu medsos tertoksik ya kan, datanya ada, silakan dicari ya, yang dimana jika kita membuka TikTok itu dimana banyak pembulian atau ujaran kebencian yang dimana akhirnya itu terserap oleh para remaja-remaja, sehingga Betul. akibat itu membuat seseorang mudah melakukan pembulian karena dia terbiasa atau sering lihat kata-kata itu, sehingga mungkin bagi dia ini kata-katanya hal-hal remeh atau biasa, lalu dilontarkan kepada orang lain yang mungkin jarang main TikTok, sehingga dia merasa tersakiti, sehingga hal itu malah membuat kan media sosial itu sebagai tempat media yang bisa berkembangnya pembulian. Kan ada Cina tuh kan yang punya TikTok. Ya. Malah justru di Cina itu TikToknya isinya malah pendidikan. Itu kan artinya apa? Media sosial itu bisa membuat jadi tempat pembulian kalau tidak ada aturan-aturan yang mengikat terkait hal bully tersebut. Contohnya di negara Australia ya. Sekarang ini remaja yang usia 16 sampai berapa itu enggak boleh menggunakan media sosial. Nah, ini kan artinya apa? Media sosial itu sangat berpengaruh, apapun itu, aspeknya luas. Bahkan media sosial itu sebenarnya lebih banyak negatifnya. Kalaupun mencari positifnya bisa, tetapi negatifnya itu banyak banget. Jadi mungkin tidak hanya orang tua yang berlaku adil untuk mengawasi anak-anaknya, tapi pemerintah juga mungkin bisa memberikan sistem-sistem atau peraturan-peraturan yang dimana agar aplikasi-aplikasi luar tersebut bisa setidaknya dicegah mungkin, atau diberikan sebuah pengawasan yang sangat ketat. Kan kita kan ada sebuah kementerian apa tuh namanya? Nah ya Komdigi, apa gunanya kalau dia tidak bisa berhasil membuat sosial internet di Indonesia ramah terhadap anak-anak. Nah itu menurut pandangan saya. Ya, kalau dari pandangan saya sendiri, media sosial itu bisa kita gunakan secara positif dan negatifnya seperti yang telah Toha sampaikan tadi. Nah, yang perlu saya sampaikan pada saat ini adalah pendidikan literasi digital harus ditingkatkan. Karena kalau kita lihat di media sosial pada saat ini perkembangannya banyak sekali anak-anak sekolah yang mengadaptasi kata-kata yang kurang pantas lalu disebutkan di lingkungan sosialnya, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat yang tentunya di mata beberapa kalangan itu kurang etis. Nah, jadi bagaimana intinya kita bisa mengakselerasikan teknologi ini sebaik mungkin, dan juga bagaimana cara kita agar bisa memproteksi anak-anak supaya mereka tidak terdampak dari efek-efek negatif sosial media. Sosial media pada saat ini perlu, karena kita seperti yang saya bilang tadi berada di revolusi society 5.0, di mana pada saat ini kita menggunakan tidak hanya media sosial, baik teknologi lainnya untuk kehidupan kita.
Mungkin seperti yang kita lihat pada saat ini kayak belanja online, tidak lagi kayak kita belanja ke pasar, sekarang online, Mudah semuanya diakses ya. terkoneksi secara online. Nah, tantangannya yang harus kita hadapi, tantangan negatifnya. Jadi kita harus menanggulanginya, memproteksinya pada anak-anak, dan bisa mengedukasi lah untuk media sosial dan teknologi lainnya itu digunakan untuk hal-hal yang positif. Itu dari saya. Masuk akal jawaban dari kalian berdua ini. Mungkin kalau Mas Sihab dan juga Mas Hamdan memandang media sosial ini seperti apa sih? Iya. Jadi kan saya tuh kalau ngebuka media sosial tuh pastinya banyak banget gitu loh, orang-orang yang sering banget nyautin entah pemerintah lah, sekolah lah. Kadang kalau mereka bikin sesuatu, ngepost sesuatu aja kadang komentarnya tuh negatif-negatif semua gitu. Nggak pernah ketemu hal-hal positif di media sosial gitu. Kebanyakan negatif mulu gitu. Tapi yang bisa saya tambahkan di sini Mas Hamdan, karena kita negara Indonesia ini adalah negara konstitusi dan negara demokrasi. Nah, di demokrasi itu sendiri ada yang namanya kebebasan berpendapat. Kita boleh saja mengkritik pemerintah, tetapi dengan menggunakan bahasa yang halus, tidak yang tadi menggunakan bahasa kasar. Sekarang kan kalau kita lihat anggota-anggota DPR RI itu malah pas saya saat ke DPR RI mereka bercerita bahwa mereka tuh mendapatkan saran, mendapatkan kritik itu dari media sosial. Jadi kita ada gunanya juga sebenarnya media sosial ini dalam memberikan saran dan juga kritik, tetapi harus dikemas juga dalam bungkus yang baik lah, seperti yang Mas Hamdan tadi bilang. Kalau dari saya sendiri, apalagi dalam media TikTok ya, banyak remaja-remaja, terutama di Indonesia itu yang diatur oleh standar-standar ganda TikTok. Kebanyakan dari mereka itu terkait oleh banyaknya orang yang ada di TikTok. Ada orang ngepost ini, orang-orang ikutan juga menjadi FOMO pada akan hal itu. Dan walaupun mereka tahu itu hal yang tidak baik, mereka tetap mengikutinya. Kalau menurut pandangan kalian sendiri bagaimana? Apakah standar-standar TikTok itu ada membawa manfaat atau justru kebalikannya? Ya menurut saya di perkembangan era saat ini itu ada berupa kayak cerminan orang lah untuk tampil ini supaya viral dan lain-lainnya. Tapi yang harus kita pikirkan adalah jangan sampai karena FOMO tadi menyebabkan dampak-dampak negatif. FOMO ini ya di kalangan anak muda termasuk saya sendiri ya dan juga teman-teman itu terkadang terbawa arus karena kebanyakan teman-teman kita di sekolah ada ini loh, ada sesuatu yang viral, ayo kita lakukan di TikTok, dance dan lain sebagainya macamnya. Padahal menurut saya kalau ada beberapa dance lah itu kurang etis saja. Jadi harus kita filter juga yang mana tren yang baik, yang mana tren yang buruk. Kan misalnya ada tren yang baik kan kayak misalnya mengajak penonton untuk membaca buku, menambah literasinya, kan itu baik. Tidak hanya yang FOMO tentang joget TikTok, joget apa, dan harus yang positif saja. Terutama yang suka pakai baju sekolah gitu. Iya, karena juga dapat membawa dampak buruk kan ke nama sekolah misalnya atau apa. Betul. Makanya ketika kita melihat tren-tren yang berada di media sosial maupun TikTok, kita tuh kan pengen, mungkin kadang-kadang sudah ajak teman, ini nih ada hal yang viral nih, ikutan yuk. Akhirnya yang dikatakan FOMO. Kita tuh sebenarnya harus berpikir kritis. Apa sih tren sekarang? Lalu apa sih manfaatnya untuk aku toh? Kalau seandainya aku melakukan ini, kita tuh juga harus mengetahui apa akibatnya. Maka itulah gunanya berpikir kritis di era sekarang, mengetahui apa dampaknya untuk diri kita sendiri. Kalau bermanfaat, monggo silahkan ikuti tren tersebut. Tapi kalau nggak bermanfaat, ya ngapain diikuti, ya kan? Secara masuk akal, nah. Dan juga saya perlu mengapresiasi kebijakan-kebijakan dari pusat, terutama dulu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia itu ada program
yaitu P5, program penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sana kan ada beberapa subtema yang kita ikuti. Salah satunya yang terakhir kemarin adalah bijak dalam teknologi. Nah, di sini kita memang diajarkan bagaimana kita sebagai masyarakat digital dapat membawa influence atau pengaruh yang baik. Kita paham menggunakan teknologi secara bijak, kita paham menggunakan teknologi sebagai sarana dalam berkehidupan di era Society 5.0. Dan saya rasa program itu perlu dilanjutkan untuk ke depan. Saya setuju. Betul. Jadi menurut kalian semua, apakah pada revolusi yang sekarang digital ini kita perlu untuk terus mengasah kemampuan kita terhadap teknologi yang semakin berkembang, mungkin seperti AI dan lain sebagainya? Ini dari Toha dulu. Silakan, Toha. Ya, saat ini kan revolusi 5.0 yang dimana saat ini teknologi itu canggih banget. Canggih Bahkan sudah muncul yang namanya AI, artificial Intelligence. nah ya artificial intelligence, Nah. yaitu kecerdasan buatan. buatan. Saya dengar-dengarnya awalnya bingung, kecerdasan buatan itu maksudnya apa sih? Ternyata itu adalah sistem yang dimana sistem itu meniru cara pikir manusia. Ya, dari jaringan-jaringan. Lalu dari jaringan itu muncullah hasilnya itu AI. Nah, AI kan kemungkinan ada nih, banyak orang yang takut terhadap AI. Oh, bagaimana nih seandainya AI akan merebut pekerjaan kita, kehidupan kita, yang kayak di film-film atau yang ada loh film yang terkenal tentang AI yang tentang perempuan itu, yang dimana akhirnya dia malah membunuh manusia, malah pokoknya menguasai manusia lah. Itu kan takut banget nih. Habis itu pekerjaan terambil, membuat manusia menganggur, kalah dengan AI. Lalu kita sebagai pelajar yang alhamdulillah saat ini AI masih belum berkembang pesat karena Elon Musk dan para petinggi pembuat AI juga membuat sebuah peraturan, atau kalau enggak salah sih pokoknya peraturan yang dimana AI itu enggak boleh terlalu cepat dikembangkan. Nah, sebelum hal itu sebelum AI benar-benar berkembang seperti hal yang kita takutkan, maka alangkah lebih baiknya kita menguasai, ya, salah satu hal yang sangat penting itu saya menekankan itu berpikir kritis, yang dimana AI itu kan dari meniru manusia. Jika kita berpikir kritis, kita membuat pikiran kita selalu aktif, sehingga kita tahu apa saja yang perlu dilakukan untuk bisa kita tidak kalah dengan AI. Seperti mungkin kita berpikir, oh mungkin berapa tahun lagi skillku akan dikalahkan oleh AI. Maka kita harus mencari skill yang dimana AI susah mempelajarinya. Dan kebanyakan kayak skill berempati. Kan manusia itu kan adalah makhluk yang berempati. Inilah skill yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang dimana makhluk hidup ada berempati, tapi empati kita lebih besar dan kita lebih memahami apa itu empati. Sehingga dari kita belajar empati ini, kita bisa lebih meningkatkan kehidupan kita. Kita lebih bisa menjalankan kehidupan kita dengan lebih baik. Sehingga empati itu kan pekerjaannya banyak. Contohnya mungkin psikologi, menjadi guru, mendidik itu kan bukan cuma mengajarkan sebuah ilmu, tapi memberikan sebuah pendidikan yang berasal dari hati. Kan AI ini kan cuma memberikan sebuah jawaban, tidak mengetahui karakteristik. Sehingga kita perlu, yang saya tekankan, berpikir kritis di era sekarang. Berpikir kritis ini bukan cuma untuk agar kita lebih hebat daripada AI, tapi yang dimana kan zaman sekarang kan revolusi 5.0 kan dimana informasi sangat masif beredar. Kita nggak tahu ini tuh hoax atau ini tuh disinformasi, sehingga kita perlu memastikan bahwa berita-berita yang beredar di era sekarang ini kita perlu pastikan kebenarannya. Itulah gunanya berpikir kritis. Ya, jadi menambahkan dari Toha, ada sebuah quotes yang saya suka, yaitu iptek tanpa takwa itu berbahaya. Lalu takwa tanpa ilmu pengetahuan teknologi itu tidak berdaya. Jadi yang seperti Toha kita sampaikan tadi,
kita harus selaraskan antara takwa kita khususnya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga pada perkembangan teknologi pada saat ini. Jangan sampai kita terbawa arus globalisasi, arus teknologi yang dapat menurunkan takwa kita. Nah, di sini juga yang bisa saya tambahkan adalah berkaitan dengan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Itu menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pendidikan di sini tidak hanya pendidikan formal selama 12 tahun saja. Itu kebijakannya Pak Harto pada saat itu untuk sekolah formal 12 tahun. Tapi yang harus kita tambahkan sekarang adalah mengenai pendidikan teknologi dan pendidikan politik. Kita lihat khususnya di Kalimantan Selatan ya. Saya meng-highlight ada salah satu sekolah di Amuntai kalau tidak salah, itu mereka masih menggunakan perahu untuk sekolah. Mereka masih bersemangat untuk bersekolah. Nah, tapi beberapa akses pendidikan sekarang masih terhambat. Walaupun kita berada di era teknologi yang sudah maju. Jadi saya juga sempat mencetuskan sebuah program, namanya adalah Sekolah Demokrasi dan Teknologi Keliling Banua. Ini adalah program sekolah yang semuanya ada akademisi yang paham mengenai demokrasi, paham mengenai teknologi, itu termasuk di Fakultas Hukum dan juga Fakultas Teknik untuk Teknologi Informasi. Kita membutuhkan agar semua anak-anak, semua siswa, semua murid yang ada di pelosok kah, yang ada di kampung, di desa, ataupun juga di kota itu mendapatkan hak yang setara dalam pendidikan, baik dalam pendidikan teknologi dan juga pendidikan politik. Sehingga mereka bisa beradaptasi lah secara cepat dalam teknologi ini. Jadi apa kata orang itu ya, gaptek, supaya mereka nggak gaptek gitu. Betul. Nah, itu kan sekarang itu kan teknologi itu bakal terus berkembang kan, nggak mungkin berhenti gitu aja gitu. Mungkin aja nanti bakal jadi teknologi 6.0, kita nggak ada yang tahu. Nah, terutama pada AI ini loh. AI ini kan banyak yang bilang itu bisa menggantikan pekerjaan manusia. Nah, saya itu bingung. Kira-kira AI itu apakah benar-benar bisa menggantikan semua pekerjaan manusia, terutama pada guru yang mengajar mata pelajaran di sekolah? Kalau saya lihat perkembangannya pada saat ini, terutama di Cina ya, yang sangat masif untuk mengembangkan robotiknya, mengembangkan artificial intelligence-nya, itu bahkan di sekolah mereka sudah ada robot yang bisa mengajar anak-anak. Jadi bukan guru lagi? Bukan guru lagi, tapi teknologi, full teknologi. Nah, inilah sebuah tantangan yang harus kita lihat ke depannya. Artificial intelligence ini menurut beberapa orang sangat berbahaya ya, Tom. Betul, berbahaya Bang. Karena bisa menggantikan peran-peran profesi seperti guru, lalu bahkan sekarang waiter pelayan di restoran sekarang diganti menggunakan robot. Yang di Jepang tuh ya. Nah, bagaimana kita sekarang ini sebagai generasi muda bangsa Indonesia bisa beradaptasi dan menghadapi tantangan ini? Jangan sampai segala unsur kehidupan kita dikuasai artificial intelligence. Nah, ini perlu regulasi dari pemerintah dalam mengatasi hal ini agar tidak terjadi ketimpangan. Karena membahayakan juga nih bagi ekonomi kita kalau beberapa banyak orang kehilangan pekerjaannya karena artificial intelligence itu. Ini yang perlu kita perhatikan betul-betul. Betul. Kan tadi saya pernah mengatakannya bahwa salah satu hal yang AI belum bisa atau mungkin tidak bisa adalah empati. Karena empati itu adalah anugerah dari Tuhan sama pencipta. Sedangkan manusia tidak bisa menciptakan empati itu sendiri.
Mereka hanya bisa membuat hal-hal yang mirip saja dengan kita sendiri, dengan kita. Ibaratnya kita memiliki ciptaan, kita sebagai manusia kan pasti mempunyai kekurangan. Tentu apa yang kita ciptakan mempunyai sebuah kekurangan, yaitu empati. AI itu, AI memang bisa menggantikan pekerjaan manusia seperti pekerjaan yang berulang-ulang. Contoh kan di Cina kan produksi cepat, sehingga barang-barang mereka diekspor kemana-mana. Habis itu walaupun kualitasnya kurang, tapi setidaknya kan mereka berhasil menyebarkan produk mereka ke berbagai negara. Bagaimana caranya? Mereka menggunakan teknologi AI yang dimana kerjanya itu cuma diulang-ulang aja, yang dimana kan ini menghemat tenaga manusia dan menghemat pengeluaran. Mungkin AI bisa menggantikan manusia untuk sekarang mungkin bisa, tetapi untuk hal-hal yang sederhana seperti mengulang sesuatu yang terjadi repetisi lah. Tapi kalau hal yang lebih kuat seperti mengajar, mungkin di Cina kan tadi Roy ini mengatakan ya ada robot ya, mungkin mungkin robot bisa memberikan sebuah ilmu pengetahuan terhadap manusia, lebih mudah dipahami lah. Kan kita bisa memerintahkan AI, bikinlah materi yang mudah dipahami ya, atau sederhana, atau lebih parahnya singkatkanlah materi ini ya. Nah mungkin mereka bisa aja memberi itu, sehingga kita oh begini kah ya bahasa singkatnya. Tapi kan esensial dari pendidikan memahami materi lebih dalam, habis itu belajar mendengarkan, belajar memperhatikan, belajar saling menghargai, yang dimana kan itu tidak bisa didapatkan dari AI, yang dimana kan itu didapatkan dari guru, yang dimana kita belajar menghargai manusia, belajar mendengarkan, belajar berempati, saling menghargai, yang dimana ini itu nilai-nilai yang sangat powerful, bukan sekedar nilai moral tapi merupakan investasi. Kan kita kan sesama manusia harus saling menghargai. Nah dari pembelajaran kita dengan guru itu muncul sebuah penghargaan dan dihargai. Kita menghargai guru karena dia memberikan ilmu terhadap kita, dan guru pun menghargai kita karena kita mau belajar. Nah ini nih yang lebih ditekankan terhadap pembelajaran. Mungkin saya setuju AI bisa memberikan informasi, tapi untuk dalam hal pendidikan, memberikan karakter, moral, mungkin saat ini manusia lebih hebat dalam melakukan hal itu. Terutama di Indonesia ya, kita masih kuat akan moralnya, kuat akan kesopan santunannya. Jadi menurut saya bisa saja di Cina tadi tergantikan gurunya oleh robot. Tapi misalnya suatu saat nanti saya membuat kebijakan, itu jangan sampai guru tergantikan oleh AI, tergantikan oleh robot. Karena tadi yang sudah Toha bilang kan, AI itu masih kurang inovasinya. Touchnya di hati antara murid dan guru itu tidak ada di AI, di robot. Jadi menurut saya guru sangat penting keberadaannya. Jangan sampai guru tergantikan oleh robot. Tapi kita tidak tahu, tidak menutup kemungkinan bahwa di 10 tahun, 20 tahun ke depan itu AI atau robot-robot itu bisa diinovasi memiliki hati, memiliki perasaan. Tapi yang perlu kita tekankan lagi adalah sebaik-baik ciptaannya adalah ciptaan Tuhan juga. Manusia tidak bisa menyamakan ciptaannya dengan ciptaan Tuhan, karena ciptaan Tuhanlah yang baik, menurut saya, yang paling bagus, Sempurna ya. paling sempurna. Menurut kalian nih, tadi kita sudah ngobrol panjang-panjang mengenai teknologi, AI, revolusi 5.0, Isu remaja ya kan. isu remaja. Tapi kita kembali lagi dong untuk ke demokrasi. Kita lihat pada saat ini di Kalimantan Selatan, demokrasi tergadaikan oleh para pengusaha-pengusaha yang mempunyai kepentingan di daerah-daerah, di pilkada. Jadi mereka mengusung suatu paslon untuk ikut berkompetisi dan supaya bisa harus memenangkan pilkada itu. Nah, jadi ada konflik of interest,
ada konflik kepentingannya. Jadi bagaimana Mas Shihab dan juga Mas Hamdan ini melihat demokrasi yang mungkin semakin hari semakin jauh nih dari kebenarannya, semakin jauh dari konstitusinya, Betul, betul. terutama di Kalimantan Selatan. Iya. Kalau menurut pandangan saya, demokrasi pada Kalimantan Selatan ini terbilang ya masih kurang dibandingkan dengan mungkin di beberapa negara lainnya. Dan para politikus yang ingin mencalon, ingin maju sebagai mungkin kepala daerah atau apapun sebagainya itu memiliki kepentingan pribadi seperti yang Anda bilang tadi. Salah satunya mungkin mereka ingin senang sendiri di sana, kita tidak tahu, atau memang beliau ingin mengayomi masyarakat, kita tidak pernah tahu. Saya sangat seperti apa bilangnya, saya tidak suka dengan demokrasi pada saat seperti ini. Namun demokrasi yang seperti sekarang adalah demokrasi yang mungkin diterima oleh beberapa masyarakat karena mereka cukup terbilang mudah untuk ditipu. Mereka dikasih berapa uang atau apapun itu untuk mencoblos mereka. Mereka ingin menuruti permintaan tersebut tanpa memperdulikan hal-hal yang akan datang setelahnya. Bener banget tuh, sering banget terjadi di mana para paslon-paslon yang mencalon itu memberikan serangan pajar, terutama di sekitaran rumah saya itu banyak banget itu diberi. Kadang ada yang 100, 200. Iya, betul. Berarti masnya ngambil juga dong? Masnya ngambil enggak kan? Ngambil tapi nggak milih. Iya. Ambil duitnya kita. Nah itu tuh mereka itu sepertinya itu cuma pengen kekuasaannya aja, nggak pengen mengayomi masyarakat. Itu mereka tuh nggak, sepertinya tuh emang nggak punya kepedulian aja tentang masyarakat, cuma pengen kekuasaannya aja gitu. Bayangkan tadi seperti yang Mas Hamdan bilang dikasih 200.000, 100.000. Coba Anda bayangkan 5 tahun mereka mimpin. Iya, betul. Itu kalau dibagi duitnya berapa per hari? Bisa cuma ratusan rupiah aja. Bagaimana suara Anda bisa tergadaikan dengan Uang cuma segitu doang. Iya. Iya, betul. Dan inilah yang viral nih sekarang di seluruh Indonesia, sampai media-media nasional juga meliput sebuah penurunan demokrasi. Saya tidak menyebutkan di mana wilayahnya. Ini ada di Kalimantan Selatan. Bayangkan kalau tidak salah ya, hampir 69% warganya tidak memilih paslon yang saat ini disahkan sebagai pemenang pilkada. Di mana demokrasi kita? Saya bertanya, di mana demokrasi kita pada saat ini? Hampir lebih dari setengah masyarakat tidak memilih, tetapi paslon itu menang. Mana? Kacau nih. Menang sebelum bertanding berarti. Iya. Kita tidak tahu apakah ini sebuah settingan baik dari pusat sampai ke KPU Bawaslu-nya di kabupaten dan kota. Saya tidak tahu. Tapi ini adalah hal yang mengancam sebuah konstitusi. Kita tidak lagi sekarang ya, kalau dulu partai-partai itu mengirim caleg-caleg terbaiknya. Jadi mereka diseleksi dulu yang mana caleg yang bagus untuk duduk di DPR, duduk di MPR ya. Tapi sekarang fenomenanya adalah caleg-caleg atau paslon-paslon di pemilihan kepala daerah itu berdasarkan yang duitnya banyak, yang dekat dengan konglomerat, yang dekat dengan pengusaha-pengusaha. Ini tidak lagi berdasarkan pada kualitasnya Betul. dan kesetiaan kepada rakyat, hanya untuk kepentingan. Menurut kalian nih, bagaimana fenomena tersebut? Iya. Sangat disayangkan sih kalau Iya, hal ini kan tersebut terjadi. ini kan merupakan salah satu tantangan demokrasi, khususnya di tempat kita di Kalsel. Banyak kedekatan antara pengusaha dan pejabat lah. Iya kan? Yang dimana sering ada cerita soal pengusaha yang terlalu dekat dengan pejabat, sehingga ini kan bisa mempengaruhi keputusan yang dibuat. Kayak contohnya izin usaha atau proyek pemerintah
Betul. sering dikasih ke pihak tertentu karena ada hubungan khusus, ya entah itu keluarga, teman, atau pengusaha ini membantu dana kampanye dia. Bukan, jadi dia itu ingin terpilih bukan karena murni untuk rakyat tuh, nah, tapi untuk Diri sendiri. diri sendiri. Kan terakhir kasus-kasus ini kan pengusaha dan pejabat, ya tahu aja lah beritanya yang viral-viral banget. Tapi beliau selamat, alhamdulillah. Entahlah. 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 Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu ya kan, nggak tahu. Coba Iya. kita rasakan bagaimana seorang pemimpin yang tidak dicintai rakyatnya. Bayangkan Anda memimpin sebuah kota, memimpin sebuah kabupaten, memimpin sebuah provinsi, tapi tidak dicintai oleh masyarakatnya sendiri. Betul, betul, betul. Pasti ada rasa ganjil itu. Jadi semua pilihan rakyat itu harus sesuai asas keadilannya, asas kesejahteraannya. Itu yang perlu saya katakan. Iya. Pemimpin mungkin perlu sadar diri mungkin bahwa sepertinya saya nggak diinginkan di daerah sini deh. Sadar diri itu penting ya. Saya suka pejabat-pejabat yang ada di luar negeri. Itu mereka memiliki sebuah skill lah untuk memperjuangkan masyarakatnya. Tapi kenyataannya berbanding terbalik dengan pejabat-pejabat kita yang ada di Indonesia. Kasus korupsi di Indonesia pada saat ini sangat tinggi, Betul. Darah daging. mendarah daging, mulai dari Belanda mungkin ya. Iya. Mungkin Pada dari zaman POC sudah ada. Ya, ada. Ya, mungkin bisa sebelum BPOC juga ada. Mendarah daging. Darah daging. Bagaimana masyarakatnya mau sejahtera? Pendapatan per kapita kita naik, negara kita menjadi negara maju. Kalau yang memimpin ini tidak mempunyai kapabilitas yang baik, itu. Jadi sebenarnya kan pemerintah korupsi, tapi kan ada yang mengatakan ya pimpinan itu kan cerminan dari rakyatnya aja. Nah, lalu kan dari sekarang nih kan pilkada banyak aja orang yang masih menerima serangan fajar. Dia teriak jangan korupsi, tapi dianya sendiri yang malah menerima suap, kan kocak. Dia ingin tidak ada korupsi, tapi dia membuat sebuah pejabat yang kemungkinan korupsi terpilih kan karena ya udah, yang penting saya aman ya. Tapi pada beberapa tahun kemudian, aduh Indonesia ini korupsi terus, kapan pemimpinnya adil ya? Padahal dia sendiri berapa tahun lalu menerima hasil suap dari pemimpinan tersebut, kan kocak. Jadi tidak bisa menyalahkan pemerintah juga terhadap korupsi karena rakyatnya juga ya tipis-tipis lah, kurang bisa lebih. menghindari. Iya. Tapi Mas, yang terpenting adalah kalau kita misalnya mau jadi pejabat, maju sebagai pemimpin daerah, maju sebagai wakil rakyat, itu yang pertama adalah harus sejahtera dulu kitanya. Harus sejahtera dulu dalam hal finansialnya terutama. Karena banyak sekali misalnya kita menjabat itu ada tekanan. Kan misalnya harus memberi orang pas kurban, harus memberi apa. Jadi rakyatnya dulu yang pemimpinnya dulu yang harus sejahtera. Karena kebanyakan kasus korupsi itu seperti itu. Pemimpin tidak sejahtera, lalu ingin sejahtera dengan mengambil uang rakyat. Jadi secara finansial itu harus bagus dulu. Jadi tidak tergiur untuk melakukan korupsi. Itu penting sebelum kita masuk ke arena politik. Tapi kadang ada manusia yang sudah memiliki kecukupan, namun dia itu serakah dan ingin lagi dan lagi gitu loh. Ya, sifat manusia itu mungkin seperti itu ya. Iya. Ada rasa serakahnya, Selalu ada merasa kekurangan materi, finansial, kekurangan makan, kekurangan apa. Itu ada di Al-Qur'an sebenarnya. Iya. Itulah sifat manusia yang merasa kurang. Sebenarnya sudah diberikan kelebihan oleh Tuhan, tapi itu rasa sifat manusia. Yang dimana kan tadi kita kan berdoa pai. Nah, ini ada nih yang dibahas yang dimana di Al-Baqarah 155-156 yang dimana Allah akan memberikan kita sedikit ketakutan, kekurangan harta. Nah, kalau kita
nggak bisa menghindari ini, takut kita kekurangan harta, muncullah setan datang mengendalikan pikiran kita sehingga membuat kita yang sebenarnya cukup aja tapi kita kurang iman, lemah iman, hingga akhirnya membuat kita korupsi itu. Ada juga sabda Nabi ya bahwa manusia itu kalau diberi satu atau lembah emas maka dia akan meminta yang ketiga. Ini adalah hal umum yang mungkin serakah itu hal alami manusia yang ada, Sifat alami manusia. sifat alami manusia mungkin. Sangat masuk akal. Lanjut. Menurut kalian nih, kan sekarang pada era sekarang sudah Indonesia sudah ya mungkin dianggap sebagai negara berkembang, sudah tahu demokrasinya seperti apa, nilai pendidikannya seperti apa. Nah lalu pada saat era pendidikan kita sekarang, bagaimana caranya siswa-siswa dapat mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ada? Karena pada banyak hal-hal kasus-kasus yang beredar di media sosial itu melibatkan pelajar-pelajar yang ada di Indonesia. Mereka juga kadang itu mencontek, melihat contekan dan membagikannya di media sosial. Bagaimana ya Bang? Ada yang Di viral. Twitter ya. Iya. Ya itulah yang disayangkan ya. Terutama ketika saya ikut OSN dulu, itu ada viral di Twitter, OSN tuh soalnya bocor. Waduh, gimana? Kacau. Jadi sejak dinilah orang tua tuh harus menanamkan nilai keagamaan, nilai moral, sehingga ya bagus perilakunya, tidak terjadi hal-hal yang kurang lah untuk dilakukan. Betul. Saya setuju. Kejujuran itu ada kata-kata kali. Kejujuran itu bukan hanya sekedar moral, tapi investasi untuk diri kita sendiri. Betul. Kan banyak, oke lah, agama mengajar kita kejujuran, tapi lihat negara-negara barat yang dimana kan mereka nggak pengat agama itu kuat nih, tapi kejujuran tetap melekat pada diri mereka. Ini kan apa? Bahwa kejujuran itu sangat penting. Bahkan walaupun negara barat tidak taat agamanya, mereka menganggap bahwa kejujuran itu investasi terhadap diri sendiri. Penting sekali ya. Penting sekali. Sudah lama sekali kita berbincang-bincang seperti ini. Luar biasa. Luar biasa sekali. Mendapatkan ilmu baru lagi dengan para narasumber yang ada di sini. Mungkin closing statement dulu ya. Mungkin bisa closing statement kita. Mulai dari mana nih dulu? Silahkan saja. Jadi buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, jangan lupa untuk terus belajar, mendalami pendidikan, karena tugas utama seorang pelajar adalah belajar. Jangan lupa juga tanamkan hal-hal moral yang baik dan lain sebagainya macamnya agar kita siap dalam menghadapi sebuah revolusi society 5.0 ini. Semoga negara kita semakin maju, menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita yang tinggi, pemerintahnya juga baik, demokrasi yang saat ini luntur mulai membaik lagi, dan semoga harapannya di Indonesia di tahun 2045 yang genap 100 tahun mendapatkan menjadi negara yang maju di semua sektornya, baik SDM-nya, ekonominya, sosialnya, dan lain sebagainya macamnya. Kita berdoa yang terbaik untuk bangsa kita. Kalau dari saya, bermanfaatlah untuk lingkungan. Kalau teman-teman nggak bisa bermanfaat untuk lingkungan, minimal kita bermanfaat untuk diri sendiri. Mungkin dari Mas Ihab dan juga Iya, Mas sama Ahmad. ada yang ingin bisa disampaikan. Oke, host kita bisa santai aja. direkapkan pembicaraan kita tadi. Kalau bagi saya ya untuk semuanya itu tolong untuk lebih aware, apalagi di era sekarang yang banyak banget hal-hal negatif bisa dari mana aja munculnya. Semoga kita semua bisa lebih aware, bisa lebih memperhatikan hal-hal tersebut agar tidak
terjerumus ke dalam hal tersebut. Wah, sangat luar biasa sekali ya kita sudah membahas banyak hal mulai dari demokrasi, pendidikan dari Indonesia dan lain sebagainya. Kita sangat bersyukur sekali pada era ini. Semoga kita dapat mewujudkan Indonesia emas Amin. 2045. Mungkin cukup sekian podcast kami berdua. Terima kasih untuk para narasumber. Terima kasih ya. Terima kasih Terima kasih. narasumber. Ya. Ya, itu saja. Sampai jumpa. Dadah. Berapa menit ya? Ada lawas aja.